menurut firman-Nya. Gimana kita hidup itu menurut firman Tuhan. Jadi yang saya temukan, itu tadi ada beberapa doang, tapi itu masih lebih banyak lagi yang saya temukan juga. Tapi nanti kalau dimasukkan semua nggak cukup, karena terlalu banyak. Dari kehidupan Tuhan Yesus di mana dia melakukan setiap langkah dia menurut firman Tuhan. Dia maju, dia mundur, dia ke kiri, dia ke kanan, setiap langkah, setiap detik. He is fulfilling God's word. The question is, are we living God's word? Bagaimana dengan kita, saudara? Kita mengatakan kita orang Kristen, kita pengikut Kristen. Apakah benar-benar kita ini pengikut Kristus? Gitu. Saya melakukan suatu research, saudara. Saya cari-cari gitu tentang firman Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen dan di dalam kehidupan Amerika in general. Tadi Bu Mutia waktu doa sudah mengatakan soal ini. Gitu. Ini ada di slide-nya, silakan. Yang pertama yang saya ketemukan, believe in the Bible by education. Ini diadakan suatu Gallup poll, suatu poll, yaitu yang warna paling kiri itu kelihatan nggak? Yang warna paling kiri itu hijau ya. Yang tengah itu artinya, yang paling kiri itu artinya actual word of God. Jadi perkataan firman Tuhan yang benar-benar dilakukan oleh orang. Di dalam kehidupan anak-anak umur high school or less, ya, itu 42% orang Amerika melakukan firman Tuhan. Yang warna kedua itu artinya percentage orang-orang yang terinspirasi oleh firman Tuhan. Jadi hanya terinspirasi aja. Dia baca, oh that's a good thing to do, that's positive, let me do that. Suatu yang positif, dia terinspirasi aja. Gitu. Oke. Yang ketiga, itu 13%, ada hurufnya di sana 13%, itu yang mengatakan bahwa sebetulnya firman Tuhan itu hanya catatan aja gitu, catatan yang suatu cerita-cerita lama yang mungkin tidak benar, tapi suatu cerita-cerita legend gitu, fable, apa itu Indonesianya? Dongeng, nah that's it. Dongeng yang ditulis oleh orang. Itu di high school. Nah, di sini saudara lihat, waktu mereka pergi college, ini tahun 2005 sampai 2007, ini di college, mulai menurun saudara. Firman Tuhannya jadi 32% yang percaya. 48 merasa, oh aku masih terinspirasi dengan firman Tuhan. 19% mengatakan lebih banyak, naik sudah, mengatakan oh itu cuma dongeng. Mungkin mereka sudah pergi college, mereka merasa mereka lebih pintar, jadi mereka melakukan hal ini. Yang ketiga, itu yaitu orang yang sudah post college, sudah graduate dari college. Ini baru mungkin masih di master atau something like that gitu. Nah, makin menaik lagi saudara, mereka masih terinspirasi. Yang saudara perhatikan adalah 53% mengatakan mereka masih terinspirasi dengan firman Tuhan. Tapi mereka gak percaya lagi. 20%. Saudara perhatikan 42 turun 10%, turun 12%. Akhirnya setelah graduate semuanya hanya percaya hanya 11%. Sedangkan yang terinspirasi 57% dan saudara perhatikan 30% yang menganggap Bible itu is just another dongeng dalam kehidupan kita. Ini statistik yang real saudara. Tahun 2005, 2006, 2007 diadakan average dan statistik ini yang mereka dapatkan. Ini ada organisasi Kristen yang mengadakan ini. Yang kedua ada statistik lagi. Silakan. Believe in the Bible by church attendance. Ini kalau saudara suka datang gereja atau enggak, ini di sini ya. Ini ada di sini. Saya ini ngambil dari luar, bukan saya create sendiri. Saya enggak ngambil survei dari gereja kita. Ini gereja Amerika, di Amerika. Yang pertama, ini kalau misalnya saudara perhatikan yang warna hijau ini, yang paling bawah ini, yang 8 ini, 8, 16, 30, 35, 54. Itu adalah statistik orang yang percaya akan firman Tuhan. Oke? Ini yang tidak pernah ke gereja. Never, dia enggak pernah ke gereja. Tapi dia percaya firman Tuhan, 8%. Yang kedua, kadang-kadang datang. Lebih banyak skip. 16%. Monthly, oke, saya hanya show up 1 kali sebulan cukup. 1 out of 4, not bad. 30% percaya akan firman Tuhan. Yang almost every week, jadi hampir setiap minggu tapi kadang-kadang nggak bisa datang, nggak datang, 35%. Tapi saudara perhatikan, pada saat saudara attend a church weekly, from 35 itu lompat menjadi 54%.
jumlah orang yang percaya akan firman Tuhan. Oke. Nah, saudara lihat, kita kembali lagi dalam never gitu. Di sini kita interpret yang paling atas itu 58%, itu adalah orang yang memikirkan firman Tuhan itu cuma dongeng. 58% mengatakan hal itu. Mereka nggak pernah ke church. Tapi pada saat mereka pergi church, kadang-kadang turun jumlahnya. Mereka mulai percaya, 28%. Turun lagi 10%, 9%, 3%. Sedangkan yang itu yang kayak curve itu adalah percentage of people yang terinspire by word of God. Dikatakan 29%, 53%, 58%, 55%, 43%. Nah, yang saya mau kita perhatikan adalah hal di sini, yang paling weekly. Kenapa? Karena saya mau ngambil dari statistik ini adalah kita pikirkan. Bahkan orang yang datang setiap minggu ke gereja, dikatakan hanya 54% yang percaya firman Tuhan. Sisanya 43% mengatakan mereka terinspire. Oh, yeah, that is good positive thinking. Tapi really, I don't know whether I want to apply everything. Mereka hanya memikirkan, oh ya inspirasi baik. Tapi saya nggak benar-benar mau melakukan semua yang dalam firman Tuhan itu 43%. Yang dongeng sedikit memang 3%. Berarti artinya kalau kita mempunyai jemaat 100 orang di sini, total 100 orang, 54 orang percaya firman Tuhan sebagai absolut, 43 orang percaya hanya sebagai inspirasi. Ini yang saya langsung kaget waktu saya baca. Waktu saya melakukan statistik ini saya mikir, wow, what a statistic. Adalah selanjutnya lagi ada survei, quote, diadakan, silakan, the next slide. A recent poll yang diadakan, dikatakan bahwa 35% orang Kristen yang selamat, born again, gak baca Alkitab saudara. Gak usah cepet-cepet, itu aja gak apa-apa. Ya, mereka gak baca Alkitab at all. Bagi mereka yang baca, majority hanya membaca 1 jam pada saat mereka membaca firman Tuhan, pada saat saya khotbah. Kalau saya khotbah cuma setengah jam, berarti setengah jam. Saya khotbah sejam, berarti sejam. Nah, saudara pilih mana? Saya mau khotbah 4 jam? Di sini, during 1 hour, mereka attend a church each Sunday morning. This makes it more than obvious why many Christians are easy prey for spiritual deception. Kenapa orang Kristen gak bisa hidup berkelimpahan saudara? Saya temukan kenapa? Karena kita gak baca firman. Kita gak baca firman, that's why. Waktu kita lagi berbincang-bincang waktu saat doa, itu Pak Devi mengatakan, kita kalau pray and fasting, we have to read the word. Dia katakan begitu. Rabu barusan, waktu kita lagi doa sama di rumah Pak Rudi mengatakan, I started reading the word tahun 2011 ini, aku mau finish the Bible in 1 year. Dan waktu saya mendapatkan firman ini saudara, hati saya nangis saudara. Saya katakan jujur, karena saya sendiri mikir, how about me? Saya jujur di hadapan saudara, saya tidak pernah membaca Alkitab selesai. Satu Alkitab, gak pernah. Dan saya bisa kira-kira adakan survei di tempat ini. Berapa orang yang pernah finish the Bible in its whole? Mungkin gak banyak. Di dalam gereja Tuhan mungkin gak banyak yang finish the Bible, every single word di dalam firman Tuhan kita baca. Mungkin gak banyak. Nah ini membuat I cry. Membuat saya cry. Kenapa? Karena that's why Tuhan katakan kepada saya, that's why you never had abundant life. Kenapa? Karena kamu gak baca firman Tuhan. Yang studi kedua dikatakan, according to recent Gallup, about 6 in 10 Americans say they read the Bible at least on occasion. Baca kadang-kadang. Dikatakan dari tahun 80 sampai tahun 2010 ini, dikatakan bahwa Bible itu sudah decline dalam orang yang membaca. Itu decline dari 73% jadi 59%. Dan dikatakan yang terakhir, dikatakan about, ini tiga yang bawah ini dari George Bana. George Bana ini pengarang buku Home Cell Group Explosion. Kalau saudara pernah punya bukunya, baca bukunya. Dia mengadakan survei mengatakan about 1 American in 7
less than 15% reports an involvement that goes beyond reading the Bible. Artinya, mereka melakukan firman Tuhan, gak hanya baca, melakukan firman Tuhan itu less than 15%. Sedikit sekali jumlahnya. Ini Christian. The one that makes me sad is they don't take the survey of everyone. Dia gak ambil surveinya everyone. Dia ngambil surveinya tuh orang Kristen. Jadi cuma orang-orang yang percaya firman Tuhan, orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Kristus, saudara. Oke, the next slide. The next slide ini ada statistiknya. Ini reading frequency dari orang Kristen. Ini juga statistik diambil. Yang membaca daily 15%, yang membaca weekly 20%, yang membaca monthly 10% kira-kira. Ini plus minus. Less than monthly, kurang dari monthly. Less than monthly apa ya? Oh, lebih 2 bulan sekali gitu kayak gitu. Itu 9%, 8%. Dan paling parah yaitu rarely or never. Enggak pernah baca. 40%, saudara. Dari sini setelah saya mikir ya, Tuhan coba let me think gitu Tuhan. Berapa yang baca paling enggak daily and weekly aja saya hitung. Cuma 15 karena saya suka ngitung accounting. Saya tambahkan 15 tambah 20%. Hanya 35%, artinya sepertiga dari orang Kristen baca firman Tuhan. Frequently, itu at least weekly. Di sini saya temukan. Jadi pada saat saya membaca firman, saya prepare the word, saya temukan, wow, ini membuat saya sad, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita nggak tahu apa yang important, apa yang valuable dalam kehidupan kita. Apa yang berharga dalam kehidupan kita itu Tuhan udah taruh, tapi kita nggak tahu, saudara. Yang tahu sayangnya hanya iblis. Iblis tahu important. Kalau enggak, kenapa dia mencuri firman dahulu? Kenapa dia nggak nyuri buah-buahan? Dia nggak mencuri rumah saudara? Dia nggak mencuri apapun dalam kehidupan kita. Yang dicuri dahulu yaitu firman. Kenapa? Karena dia tahu itu penting. Tapi sayangnya kita sebagai orang Kristen, kita nggak tahu apa yang penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, silakan. Jadi bagaimana dengan kita habaras? Bagaimana kehidupan kita? Berapa harga firman Tuhan dalam kehidupan kita? Berapa sih harganya? Bagi kita itu berapa? Kita mikirnya, how much is the price? Yang kedua, berapa usaha kita untuk menjaganya? Saudara pernah lihat film namanya Inception, ya? Mungkin berapa dari saudara pernah nonton film namanya Inception? Inception itu film yang the whole film, satu film semuanya itu cuma tentang orang mau nyuri ide. That's it. The whole film itu dia pakai dream segala, dia mau steal idea segala. Dan dalam film itu dijelaskan tentang bagaimana mereka mencuri ide dari otak orang. Dan the whole 2 hours film itu tentang curi ide doang. Tapi untuk mencuri ide itu dibikin begitu complicated, begitu susah, dengan masuk castle, masuk vault segala. Mencuri idenya itu begitu susah, sampai 2 jam nonton itu doang. Benar kan? 2 jam kita hanya nonton orang mencuri ide. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau ide aja, ada orang dunia yang mengatakan ide itu saya jaga dengan segala kekuatan kita. Gimana dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita? How are we guarding it? Berapa penjagaan kita supaya firman itu gak tercuri dalam kehidupan kita? Seringkali dalam kehidupan kita begitu mudah membiarkan iblis mencuri firman. Padahal Tuhan Yesus harus datang, harus hidup, harus melakukan semua firman Tuhan untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus sudah sediakan. Tapi pertanyaannya, gimana kita menjaga firman itu dalam kehidupan kita? Berapa harga firman itu? Berapa value saudara put di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, is our life aligned dengan firman-Nya? Situ ada gambar, ilustrasi.
Tuhan pun bisa vote, saudara. Itu katakan God votes. Ya, dikatakan God votes. Tuhan juga bisa vote. Seringkali kita mengatakan dalam kehidupan kita, oh, when I go to work, really, firman itu nggak hidup dalam kehidupan saya. Seringkali kalau kita mengatakan kita mengambil vote kita memilih misalnya Republican atau Demokrat atau whoever we choose, seringkali kita mengatakan, oh, it's our choice. Tapi di sini ilustrasi, Tuhan pun punya vote, saudara. Tuhan pun ada firman untuk setiap kehidupan yang kita lakukan. Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap yang kita lakukan, setiap perkataan, setiap hal yang kita lakukan, every second, God has a word that needs to be fulfilled dalam kehidupan kita. Pernah nggak, saudara, pernah nggak bangun pagi mengatakan pada diri kita, you know what, this morning, pagi hari ini, saya akan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Pernah nggak mikir seperti itu? Dan pada saat saudara membaca firman, saudara mengatakan, you know what, this word, I'm gonna do it today. And then the next day saudara lakukan, saudara katakan, this second I'm gonna do this word. This second I'm gonna do this word. This day I'm gonna do this one. I'm gonna do that one. Setiap hari kita hidup berdasarkan firman, saudara. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita lakukan, apa yang kita katakan, siapa yang kita ketemu, aktivitas kita, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan pengikut Kristus, yaitu orang yang mengikuti Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau misalnya saya mikir gitu ya, saya ada satu ilustrasi juga, ilustrasi yang lucu. Ini tentang anak saya, karena memang paling dekatnya ya anak sendiri ya, dan anaknya masih belum ngerti, jadi diambil ilustrasi enggak apa-apa. Jadi Katie sama Lizzie gitu, ada boxes block, tahu ya, bagi parents yang punya anak pasti tahu blok itu kayak Lego gitu, yang gede, itu ada 9 biji waktu itu. Saya lagi duduk sama Lizzie sama Katie masih very small, waktu itu belum nyampe setahun, ada 9 biji. Nah, Lizzie mau pegang semua, as usual. So, saya bilang sama dia, okay, you can get the bigger portion, kamu ngambil yang gede nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi saya kasih kamu 6, saya kasih dia 6. Kamu lebih banyak kan, jangan komplain, saya bilang. Okay, I'm gonna give Katie 3, saya kasih Katie 3, saya kasih Lizzie 6. Saya pikir ya cukup adil lah ya, dia 6, dia 3, cukup adil. Nah tapi Lizzie kan, you know Lizzie, jadi dia mencari segala cara dia. Waktu saya noleh gitu, dia putar-putar deketin adiknya, dia peluk-peluk adiknya, dia ambil 1 gitu, dibawa pergi. Saya bilang, give it back Lizzie, dia balikin lagi, saya balikin. Nah, dia punya 6 ini, dia walaupun sudah disuruh balikin terus, dia masih kurang puas, saudara. Dia mikirnya, you know what, mine looks too small, yours look bigger. Dia mikir gitu, dia banding-bandingin. Jadi dia lakukan apa? Dia tuker. Jadi sekali ini, karena dia tahu saya udah perhatiin, saya tahu setiap kali saya bilang, oke, Katie 3, kamu 6, saya bilang. Dan dia bisa count juga kan, dia udah lihat 1, 2, 3, oke sudah ada 3. Jadi dia mikir, gimana caranya saya bisa dapat yang lebih besar, lebih better, tanpa ketahuan sama papa. Dia pikir gitu. Pretty smart, I think. Jadi dia pikir, mana yang gede, diambil. Diambil, dikasih 1 lagi yang kecil gitu. Ditukar sama yang paling kecil sama dia. Tapi kan saudara tahu, blok itu warnanya beda semua. Jadi kelihatan kan gitu. Tapi saya pura-pura nggak tahu aja. Tapi dia setiap kali begitu, gitu, ditukar gitu. Terus akhirnya bilang, Lizzie, give it back what you take. Dia bilang gitu. Nah, dia balikin. Tapi yang dibalikin selalu yang lebih kecil sama dia. Pinter kan? Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga begitu. Kita pikir iblis mencuri, kita kembalikannya hal yang lain. Yang mau kita ambil balik hal yang berbeda. Iblis mencuri firman, Tuhan Yesus tahu yang harus kembalikan yaitu firman. What you stole is what you take back. Jadi kalau iblis mencuri apel, Tuhan Yesus mengembalikan apel dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu untuk kita bisa mencapai kelimpahan, He has to return, Dia harus kembalikan apa yang tercuri mula-mula. That's why Tuhan Yesus datang sebagai firman. Saya mau end, saudara, dengan conclusion
Kita buka sama-sama firman Tuhan. It's very simple. Kita bisa baca sama-sama. Silakan ini saya enggak ada itunya di situ. Jadi 13, Matius 13. Hidup berkelimpahan depends on which land are you. Kita tanah seperti apa, saudara? Matius 13, saya akan end dengan ayat 3 sampai ayat 9. Saya bacakan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakainya sampai habis. Ayat kelima mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7 mengatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi di sini jelas sekali. Kita ini orang yang seperti apa, saudara? Kita ini orang yang seperti apa? Di sini dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kita tanam macam apa? Kalau kita tanam macam pinggir jalan, kita nggak bisa. Firman itu nggak bisa masuk dalam kehidupan kita. Pada saat firman itu jatuh di dalam pinggiran jalan yang keras, nggak bisa masuk dalam kehidupan kita. Lalu firman itu burung datang, makan habis. It's gone. Mudah sekali untuk iblis mencuri. Kenapa? Karena mungkin kita dengar, kita datang ke gereja Sunday, oh we heard the word of God. Tapi kita baca enggak? Do we read the word of God? Ini perumpamaan untuk orang-orang yang enggak baca firman. This is the first one. Nah, kita bisa introspeksi diri kita sendiri, kita pikirkan, mana nih, kita ini yang mana? Yang pertama. Yang kedua, dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, enggak banyak tanah. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, cepat tumbuhnya. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena enggak berakar. Jadi batu-batu ini adalah tipe orang, dia mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan mungkin, tapi dia enggak berakar. Kenapa? Karena dia enggak meditate, dia enggak merenungkan firman Tuhan. Sebetulnya ikut Tuhan itu simple, saudara. Cuma pertama yaitu membaca, yang kedua merenungkan, yang ketiga melakukan. Cuma 3. Membaca, merenungkan, melakukan. Nah, tapi harus dilakukan setiap hari. Nah, yang kedua adalah tipe orang yang gak merenungkan firman Tuhan. Dia baca, tapi udah, that's it. Jadi dia seperti tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis. Jadi masuk, tapi gak grow. Gak berakar. Yang ketiga, yaitu ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi jatuh di semak berduri, mereka membaca firman. Tipe-tipe orang yang membaca firman, berakar, tapi saudara nggak melakukan. Di sini perhatikan firmannya, di sini katakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi grow, besarlah semak itu, lalu dia terhimpit, mati, nggak ada buahnya, saudara. Kenapa? Karena nggak melakukan. Dia sudah merenungkan, membaca, tapi nggak melakukan. Jadi akhirnya terhimpit dan mati. Yang terakhir, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, ini saya buka ayat 22 supaya saudara bisa lihat juga. Ini di sini dikatakan, makanya tadi saya pikir ada kata-kata tidak berbuah, tapi kok nggak ada di situ. Ayat 22 mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak berduri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit
firman itu sehingga tidak berbuah. The key is tidak berbuah. Kenapa nggak berbuah? Sudah grow, sudah berakar, kok nggak berbuah? Karena dia nggak melakukan. He becomes unfruitful. Maka mudah sekali untuk dibunuh oleh semak berduri. Yang tadi yang terakhir, sebagian jatuh tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi which kind of land are we? Tanah seperti apa kehidupan kita ini? Kita orang Kristen yang seperti apa dalam kehidupan kita? Firman hari ini is just simple, something yang menurut saya suatu basic, tapi waktu saya merenungkan, it teaches me a lot, mengajarkan saya begitu banyak dalam kehidupan saya pribadi. And it's bless my life so much gitu di dalam saya membaca firman Tuhan ini dan merenungkan. Yuk kita tutup dalam doa.